Kembali lagi dengan saya Putu Ayu Anggia Gesina. Dan kali ini saya ditemani oleh bintang tamu yang gak kalah pentingnya dari yang sebelumnya ya. Siapakah dia? Kak Ari. Iya, Kak Ari. Om Swastiastu, Kak Ari. Om Swastiastu, Bu Anggia. Ya, Om Swastiastu juga ya untuk semuton semuanya. Kak Ari, gimana nih kabarnya? Baik, Astungkara baik, Bu Anggia. Selalu harus baik. Iya, sehat berarti ya? Sehat. Iya, sehat. Terus gimana nih sekarang peningkatan pendaftaran mahasiswanya agak mulai udah kenceng atau masih slow, masih stabil gitu? Nah, untuk sementara sih masih slow ya. Masih slow. Karena mungkin semeton yang mau mendaftar itu masih berada dalam proses pendaftaran awal, Bu Anggia. Iya. Jadi mungkin masih ragu-ragu memilih program studi apa yang mau dicari. Oke. Nah, sekarang ini kan sudah memasuki bulan Juni. Nah, kalau Kak Ari bisa nggak melihat rentangnya itu tuh dari sebelum-sebelumnya kan kita bukanya itu dari bulan Mei ya. Benar. Itu ada pergerakan nggak angkanya? Meningkat atau masih tetap sama? Ya, kalau untuk sementara, untuk sekarang itu pendaftarnya itu sudah sampai 1.900. Itu karena dihitung dari pendaftaran admisi yang sebelumnya juga gagal validasi mungkin Bu Anggia ya. Jadi yang sebelumnya semester sebelumnya belum divalidasi, sekarang divalidasi mungkin bisa di semester ini. Atau semeton UT Denpasar yang sebelumnya sudah pernah daftar itu kita validasi ulang di semester ini untuk jadi NIM. Seperti itu. Oke, ini peminat calon mahasiswa kita ini paling banyak itu dari prodi apa sih? Kalau program studi sekarang sih hampir rata-rata sama ya Bu Anggia ya. Jadi kalau program studi itu kita memang sih paling banyak itu di Fakultas Ekonomi, di manajemen itu paling banyak setiap semesternya. Itu ada hukum juga. Sekarang ada meningkat di tiap semesternya, ada komunikasi juga. Jadi mungkin jargonnya mungkin setiap fakultas itu beda-beda, mungkin peminatnya lebih banyak yang mana gitu ya. Oke, semeton. Nah, itu dia ya. Kalau misalnya nih ya, dari calon mahasiswa baru ya, semeton ya, mungkin ada yang masih belum tahu universitas terbuka. Itu apakah PTN, perguruan tinggi negeri, atau perguruan tinggi swasta? Nah, maka dari itu kita tanya langsung ke Kak Ari. Ya. Kak Ari, bagaimana itu? Ya, mungkin semeton yang mau mendaftar itu masih bingung sama UT itu kampusnya negeri apa swasta sih. Nah, jangan takut, jangan ragu juga kalau di UT itu kita statusnya kita negeri ya Bu Anggi ya. Kita negeri, perguruan tinggi negeri ke-45. Jadi kita sudah diakui pun juga dengan sertifikat akreditasi Badan Akreditasi Nasional. Dan banyak juga program studi yang sudah mendapatkan akreditasi. Dan perlu semeton tahu itu untuk perguruan tinggi jarak jauh itu yang terakreditasi Ban PT itu yang resmi hanya UT. Jadi mungkin ada perguruan tinggi jarak jauh lainnya mungkin yang ada selain UT itu belum terakreditasi. Jadi salah satunya yang sudah terakreditasi, yang pertama mendapat akreditasi adalah Universitas Terbuka. Universitas Terbuka. Kemudian apa aja sih nih dari prodi S1 yang sudah terakreditasi? Karena kan pasti dari semeton itu pengen tahu ini walaupun online kayak gimana sih penilaian akreditasinya? Apakah ada A, kan ada unggul, ada baik sekali. Nah, kalau yang A ada nggak, Kak? Oh, kalau yang A ada. Apa aja tuh, Kak? Ada banyak kalau yang A. Nah, mungkin kalau yang A itu dari Fakultas Ekonomi itu kita ada program studi manajemen, ada akuntansi, ada ekonomi pembangunan, dan kalau yang baru ini ada program studi baru juga di Fakultas Ekonomi, ada pariwisata. Mungkin kalau misalnya teman-teman belum tahu, Fakultas program studi pariwisata itu program studi baru tapi sudah terakreditasi baik. Iya, baik. Kalau untuk program studi yang lain itu ada di FISIP juga yang sudah mendapatkan akreditasi A juga sebelumnya, itu ada di sosiologi, administrasi negara atau sekarang yang lebih dikenal dengan administrasi publik.
Ada juga ilmu pemerintahan, ada program studi lainnya yang sudah terakreditasi A seperti Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan, ada PGSD, PG PAUD. Bahkan untuk yang magister, kita magister pendidikan dasarnya sudah terakreditasi A. Oke. Nah, ilmu hukum juga sudah akreditasi A. Terus ada lagi? Itu saja. Nanti Itu kalau saja. misalnya penasaran, itu buka-buka saja nanti websitenya kita. Oke, websitenya namanya apa, Kak? Nah, websitenya kita ada dua. Kalau website yang umum itu ada www.ut.ac.id. Kalau teman-teman mau di websitenya UT Denpasar juga bisa, denpasar.ut.ac.id. Oke. Bang Gia udah pernah akses belum? Sudah dong. Iya. Okay. Jadi di situ udah ada info-infonya. Iya, betul. Ya. Terus kalau magister atau pasca sarjana gitu ya, S2, S3 gitu, ada nggak di UT? Wah, kalau pasca sarjana, kalau teman-teman yang sudah lulus, kayak kemarin kita kan sudah wisuda, nih ya, siapa tahu nih ada yang mau melanjutkan ke jenjang lebih tinggi. Info juga bagi yang teman-teman yang sudah lulus kemarin, kalau misalkan mau melanjutkan itu bisa juga di UT. Nah, di UT pembelajarannya kurang lebih sama dengan pembelajaran yang S1, jadi bisa dengan tutorial online. Di UT juga ada S2, ada S3. Kalau untuk S2-nya kita ada Magister Manajemen, ada Magister Administrasi Publik, ada Magister Ilmu Lingkungan yang terbaru, sama Magister Pendidikan Dasar. Nah, itu unggulannya. Ada juga Magister Pendidikan Bahasa Inggris, Magister Pendidikan Matematika. Wih, matematika. Banyak. Ya. Dan nantinya kita akan membuka prodi-prodi baru setiap semesternya. Kalau S3-nya? Kalau S3-nya S3-nya ada doktor untuk manajemen dan doktor untuk administrasi publik. Oke, iya. Itu untuk program pasca sarjananya. Pasca sarjana. Jadi ya. kalau udah keluar dari S1, UT nggak usah kemana-mana lagi, tinggal lanjutin aja di S2, tinggal lanjutin di S3, gitu. Oke, nah itu semeton ya. Jadi di Universitas Terbuka Denpasar ya maupun Universitas Terbuka ya itu sudah membuka program S1 maupun program pasca sarjana. Nah, bagi semeton yang masih bingung gitu ya mau milih prodi apa, mungkin yang tadi kecepatan gitu ya disampaikan oleh Kak Ari, nanti semeton bisa cek kembali nih di mana informasinya. Nah, tadi udah disebutkan di website UT Denpasar atau di Universitas Terbuka, atau lagi nih follow Instagram UT Denpasar ya. Jadi di sana banyak informasi penting yang semeton bisa ketahui lebih lanjut. Oke, Kak Ari. Ya. Nah, tadi itu kan seputar Universitas Terbuka. Ya, sekarang ini mau nanya lebih dalam lagi gitu ya. Nah, berkaitan dengan syarat atau kelengkapan yang teman-teman S1 mau daftar gitu ya, apa aja sih? Syaratnya cukup mudah, Bu Anggia. Syaratnya pun tidak perlu disetorkan ke kantor. Nah, syaratnya ini hanya nanti tinggal diunggah pada saat pendaftaran. Cukup nanti semeton siapkan yang penting legalisir ijazah. Ini untuk S1 ya. Legalisir ijazah, ada foto diri, pasfoto, maksud saya pasfoto yang 4x6 itu dalam bentuk soft copy. Ada foto KTP dan mengisi 2 formulir yang nanti di-download di laman pendaftaran. Cukup itu aja 5. Jadi nggak perlu dibawa lagi ke kantor UT Denpasar. Via online gitu. Iya, tapi kalau yang bersangkutan misalkan mendaftar RPL, nah kalau ada sebutan di UT namanya sebutannya RPL, jadi rekondisi pembelajaran lampau, itu jadi bagi semeton yang sudah pernah kuliah dulu, entah itu dia sudah lulus atau berhenti kuliahnya mungkin sebelumnya di kampus asal, itu mau melanjutkan lagi ke UT itu bisa. Jadi nanti akan ada pengakuan mata kuliah. Tapi tambahannya nanti kalau misalkan yang sudah lulus itu lampirkan ijazah yang diplomanya atau ijazah yang S1 sebelumnya.
Ada syarat lain lagi yang perlu mereka Pastinya isi transkrip nilai. Ada lagi? Ada lagi kalau untuk yang belum lulus itu wajib melampirkan surat pindah. Surat pindah dan screenshot PD Dikti bersama transkrip nilainya. Nah, kalau misalnya hilang gitu ijazahnya? Kalau ijazahnya hilang itu bisa ke yang menerbitkan ijazah, nanti diminta untuk menerbitkan surat pengganti ijazah. Iya. Ini berlaku untuk SMA sama yang sudah pernah kuliah. Jadi semeton kalau misalkan ijazahnya sempat hilang itu tinggal diurus saja ke sekolah asal, itu semeton sudah ada datanya di sana gitu. Kalau sekolahnya jauh gitu, apa mereka harus ke sana datang? Kalau sekolahnya Sedangkan jauh, tinggalnya udah di Denpasar. nah misalkan gitu. ya, misalkan sekolahnya ini di Singaraja, ternyata pada saat pindah-pindah hilang nih ijazahnya atau kebanjiran, rusak ijazahnya, itu bisa minta surat pengganti ijazah. Jadi itu bisa minta ke sekolah asal atau nanti minta keterangan mungkin dari Dinas Pendidikan Provinsi Bali, nanti biar diarahkan nanti seperti itu. Nah, terus perlu screenshot apa PD Dikti gitu Ya, juga screenshot ya? PD Dikti juga. Kalau misalkan sudah pernah kuliah, ini tujuannya untuk melihat historis mahasiswa, apakah mahasiswa yang bersangkutan memang benar-benar sudah pernah mendaftar di kampus asalnya atau tidak gitu. Jadi biar nggak nanti ada pendaftar bodong masuk gitu, jadi nanti biar nggak salah dalam ketentuan RPL-nya. Iya, berarti harus termasuk ketat apa enggak sih ini sebenarnya? Kalau dibilang termasuk ketat ya memang ketat. Ketat ya. Tujuannya untuk apa? Jadi tujuannya nanti pada semester akhir, pada saat kelulusan itu biar sinkron datanya. Jadi sinkron datanya dalam arti semua yang menempuh S1 itu dan yang baru awal masuk itu mendapatkan hak yang sama. Jadi semua menempuh sebanyak SKS yang sama. Jadi minimal S1-nya ada 145 atau 144 itu harus sama, tidak boleh berbeda. Gitu. Nah, kalau kemarin kita habis melaksanakan wisuda, ini bagi siswa yang baru lulus SMA. Nah, sekarang ini kan mereka kayak kejar target nih. Mungkin kemarin sudah lolos di SNPTN, terus sekarang SBM atau mungkin mandiri. Kalau kita ada nggak tes-tes kayak gitu, Kak Ari? Nah, kalau di kita sebenarnya kalau misalkan semeton mau masuk yang namanya SNPTN itu ada, itu di universitas terbuka juga menyelenggarakan, tapi biasanya itu dengan pilihan program studi tertentu. Nah, di kita juga setiap tahun itu ada yang namanya beasiswa KIPKA. Kalau untuk KIPKA sendiri untuk semester ini kita buka untuk program studi sistem informasi. Jadi seperti itu. Kalau untuk tes-tes masuk untuk jalur umum itu kita tidak ada. Yang penting berkasnya lengkap, itu bisa kita terima. Ya. Nah, tadi syarat udah. Sekarang gimana cara daftarnya gitu? Awalnya tuh gimana gitu? Awalnya gimana? Kita harus Awalnya ngapain nih gitu ya? Kita udah punya nih berkasnya, sekarang ngapain lagi? Admisi desia.ut.ac.id. Oke, lalu Ya. Lalu nanti masuk, tinggal nanti pilih pendaftaran sebagai calon mahasiswa. Pendaftaran mahasiswa baru, nanti tinggal diisi aja data pertamanya. Jadi isi data pertama kayak diminta nama, tempat lahir, tanggal lahir, nama ibu kandung, nomor KTP, dan program studi yang ingin dicari. Gitu. Nah, setelah itu nanti teman-teman nanti tinggal membayar uang pendaftaran. berapa tuh, Kak? Nah, di sini ada dua layanan nih. Yang pertama ini untuk yang program non RPL, non RPL itu yang belum pernah kuliah sama sekali, itu pembayarannya 100.000. 100.000. Nah, 100.000 ini hanya dibayarkan satu kali saat mendaftar saja. Kalau untuk yang program RPL itu ada tambahan biaya sebesar 300.000. 300.000 Jadi, ya? jadi nanti totalnya pembayaran ada 400.000 untuk yang RPL. Nah, kalau misalkan teman-teman nanti sudah cetak billing, tapi ternyata muncul tagihan 400.000 RPL, tapi teman-teman tidak RPL, tolong nanti segera diganti. Karena nanti kalau misalkan sudah terlanjur memilih RPL, itu uangnya tidak bisa kembali. Seperti itu. Jadi
teman-teman masih bisa mendaftar, dilanjutkan pendaftarannya, cuma nanti uang RPL-nya tidak bisa kembali. Seperti itu. Jadi jangan sampai salah. Begitu pula dengan yang sudah pernah kuliah, jangan memilih yang non RPL, tapi nanti tiba-tiba pengen saya sudah pernah kuliah, tapi saya kemarin bayar 100.000, jadi itu hangus pendaftarannya, harus daftar ulang kembali. Seperti itu. Kalau memang sudah daftar, nanti tinggal masuk login ke akun yang sudah dibuat. Nanti teman-teman tinggal pengisian data pribadi. Data pribadi diperbaiki lagi, dicek lagi nama, tempat lahir, agama, apakah sudah benar atau belum. Karena nanti kalau misalkan agamanya salah, itu nanti buku bahan ajarnya juga yang didapatkan akan salah juga. Nah, gitu. Dicek lagi nomor KTP-nya, karena itu nanti akan berhubungan dengan nomor ijazah saat kelulusan. Nah, udah benar apa belum? Data itu harus sesuai dengan KTP. Nama juga ya. Nama, tempat lahir, nomor KTP. Alamat juga ya. Alamat tidak ada di data ijazah, jadi tidak masalah. Jadi yang penting itu nama, tempat lahir, tanggal lahir, dan nomor KTP. Itu yang wajib harus sama. Kenapa sama? Karena nanti akan disinkronkan datanya oleh Dikti. Nah, kalau misalkan berbeda, nama saya di ijazah ada misalkan I Gede Arik Swardika, tapi nama saya di KTP Gede Arik Swardika, nggak isi I-nya. Jadi nanti ya ijazah yang akan muncul, akan terbit adalah Gede Arik Swardika yang tidak pakai I. Tapi kalau misalkan salah pada saat pendaftaran, teman-teman masih bisa gunakan dulu sesuai KTP, nanti bisa diubah, asalkan teman-teman mengubah KTP-nya juga. Jadi data pribadinya harus diubah dulu sesuai KTP, baru kita ada landasan untuk merubah data pribadinya. Nah, setelah itu nanti pengisian data pribadi selesai, di akhir akan diminta untuk mengunggah berkas yang tadi Bu Anggia. Iya, yang tadi. Nah, setelah diunggah nanti akan divalidasi oleh tim pusat, itu kurang lebih 3 kali 24 jam di hari kerja. Gitu. Itu yang umum. Itu yang umum. Kalau yang RPL berapa lama tuh? Kalau biasanya? yang RPL itu sampai dapat NIM memang 3 hari maksimal. Cuma kalau untuk yang RPL ada tahap-tahapnya, ada tahap validasi, ada tahap validasi 2, ada tahap validasi 3. Mungkin itu makan waktu lebih dari 2 minggu. Lebih dari 2 minggu. Ya. Berarti Karena apa? Ya? Karena apa, nanti jadi mata kuliahnya ini akan dinilai oleh jadi seperti itu. Jadi wajar lama. Kenapa? Karena mungkin mata kuliahnya berbeda mungkin dari yang diambil di UT, seperti itu. Nah, tadi udah sampai yang namanya pengisian data gitu ya, udah bayar. Kemudian berarti setelah divalidasi itu kita lanjutnya kemana itu? Kalau sudah validasi semua sudah oke, misalkan yang non RPL ini setelah validasi sudah dapat NIM. Sudah dapat NIM? Itu sebenarnya sudah jadi mahasiswa. Berarti kalau sudah dapat NIM artinya baru bisa dikatakan sebagai mahasiswa UT. Ya. Cuma statusnya belum aktif. Belum aktif. Ya, karena mahasiswa tersebut harus melakukan tahap selanjutnya. Nah, tahap selanjutnya itu adalah meregistrasikan mata kuliahnya. Registrasi mata kuliah. Ya, untuk aktif di semester itu harus meregistrasikan mata kuliah. Nanti meregistrasikan mata kuliahnya itu pun bisa di laman pendaftarannya juga. Jadi nanti dikasih akun juga untuk masuk ke laman pendaftaran, akun mahasiswa jadinya. Jadi nanti bisa registrasi di MyUT namanya Mbak Agi. Jadi semua bisa di sana, tinggal registrasi, terus nanti tentukan bahan ajarnya mau dikirim di mana. Karena nanti untuk ini biaya yang harus perlu istilahnya, karena ini alamat nanti tempat ngirim, jadi harus benar-benar diperhatikan ya, teliti gitu ya dalam pengisian. Nah, pertama itu pengiriman bahan ajar itu harus sesuai dengan alamat mahasiswa. Kalau misalkan memang tidak ada di tempat tinggal atau jarang ada di rumah, bisa dikirimkan bahan ajarnya ke kantor. Nah, ke kantor UT Denpasar maksudnya, ke kantor mereka? Masing-masing. Kantor masing. Iya, di kantor masing-masing. Jadi nanti yang penting alamatnya jelas dan bisa dijangkau pos. Nah, itu. Nah, yang kedua, ini ada hal krusial juga. Nanti semua harus tahu, harus teliti sebelum registrasi itu memasukkan tempat ujian. Tempat ujian. Nah, banyak
di mahasiswa juga yang masih ada yang salah untuk memilih tempat ujian. Kadang-kadang dikira Bali, mohon maaf, Bali. Jadi ketik Bali, enter jadinya Balikpapan. Dan kebetulan untuk sekarang ada juga mahasiswa seperti itu. Nah, ujiannya jadi di Balikpapan. Jadi kan kita tidak bisa koordinasi langsung gitu. Mahasiswa melapor ke sini, kenapa ujian saya di Balikpapan gitu. Nah, kemarin saya ketiknya Bali, kenapa Balikpapan? Ya udah, berarti tapi jangan takut, teman-teman. Jangan takut, itu masih bisa kita ubah. Jadi itu nanti kita proses untuk ujiannya kembali lagi ke kota asalnya gitu. Oke. Kemudian ini pendaftarannya itu sampai kapan gitu, Kak? Pendaftaran itu kalau untuk RPL itu sampai dengan 10 Juli. 10 Juli ya. Jadi kalau maksimal RPL pendaftaran 10 Juli, nanti ada penilaian berkas kembali. Itu kalau bisa sebelum 10 Juli harus sudah mendaftar. Kalau untuk yang non RPL itu masih bisa sampai tanggal 7 Agustus sementara. Ya, itu non RPL. Non. Ya, jadi sementara yang belum pernah kuliah, mungkin yang baru tamat SMA, belum dapat ijazah, masih pikir-pikir, itu bisa sampai tanggal 7 Agustus. Oke. Terus kemudian tadi setelah pendaftaran, registrasi mata kuliah, terus kapan nih mulai perkuliahannya tuh kira-kira gitu? Setelah registrasi mata kuliah tadi belum selesai tadi ya. Jadi setelah registrasi mata kuliah, milih tempat ujian, mata kuliahnya sudah oke, sudah kelihatan, tinggal cetak billing, pembayarannya bisa ke bank. Ke bank ya. Atau melalui mobile banking. Nah, setelah melakukan pembayaran, semeton nanti tinggal buat akun dulu. Buat akun? Ya, karena akun nanti akun di e-learning namanya. Iya, e-learning. Jadi kita ada nama pembelajarannya, ada namanya e-learning. Itu wajib mahasiswa harus ikut di e-learning. Kenapa wajib? Karena ini layanannya gratis, tidak ada pembayaran. Nah, nanti kalau untuk pembelajarannya kapan, itu bisa dicek. Sebenarnya setelah jadi mahasiswa, Semeton Denpasar sebenarnya sudah bisa belajar. Itu nggak harus menunggu layanan tutorial online atau e-learningnya mulai. Karena nanti begitu setelah pembayaran, itu buku biasanya akan dikirimkan oleh tim multi pusat, itu biasanya seminggu setelah pembayaran. Nah, bisa kalian pembelajaran, belajar dari awal, nanti e-learningnya mulai, tinggal sinkron aja, seperti itu. Nah, sebelum mulai perkuliahannya tuh ada nggak persiapan gitu bagi mahasiswa? Kan karena mereka itu masih bingung gitu ya, semeton ya calon mahasiswa itu masih bingung, ini gimana sih perkuliahannya online, terus kayak gimana? Itu mungkin nanti Semeton Denpasar yang udah jadi mahasiswa nanti akan diberikan juga layanan keterampilan belajar jarak jauh. Nanti kita dampingi untuk yang namanya orientasi. Nanti Semeton nanti harus tahu apa yang namanya UT, seperti apa UT, itu akan dijelaskan pada saat orientasi mahasiswa baru. Nah, di samping itu juga kita ada namanya PKBJJ. Nah, PKBJJ layanan keduanya itu di pelatihan keterampilan belajar. Itu juga kita diberikan di awal semester bersama dengan setelah itu workshop tugas dan klinik ujian. Nah, itu nanti akan diberikan di awal semester setelah teman-teman jadi mahasiswa dan melakukan pembayaran. Lebih awal melakukan pembayaran, akan lebih awal juga diundang untuk orientasi, seperti itu. Bisa ketemu ya berarti jadinya nanti bisa sama teman-teman baru ya. Jadi nggak harus ngerasa sendiri. Jadi masa saya kuliah di UT, saya sendiri, saya nggak ada teman. Nah, nanti di sanalah nanti waktunya kita berikan untuk teman-teman bisa saling bersosialisasi seperti itu. Terus dengar-dengar gitu ya, kan ada nih, kita nih kan online gitu ya, universitas terbuka itu online. Tapi kok kadang itu ada juga mahasiswa yang aktif ke kampus gitu, itu mereka ngapain sih, Kak? Nah,
Kalau yang aktif mungkin ya aktif. Itu mereka kuliah juga. Aktif ke kantor itu ada yang kuliah, ada yang berarti kuliahnya offline. Kuliahnya ada yang offline, ada yang online. Nah, jangan salah, kalau di UT itu kita juga ada yang namanya kelas tatap muka. Nah, kelas tatap muka ini bisa terbentuk kalau misalkan permintaannya mencapai minimal 25 orang. Jadi misalnya Bu Anggia ini di program studi manajemen. Nah, satu grup program studi itu pengen ada yang tatap muka, itu nanti Bu Anggia tinggal cari pasukan lagi 24 orang. Nah, nanti itu jadi satu kelas. Gitu. Tentunya itu nanti akan ada biaya tambahan Bu Anggia. Nanti biaya tambahannya itu 150.000 mendapatkan 8 kali pertemuan. Berarti itu udah mencakup 1 semester gitu ya? Mencakup 1 semester. Ya, betul. Nanti semester depan bayar lagi? Semester depan kalau misalkan mau kembali lagi mau menginginkan layanan tutorial tatap muka atas permintaan, itu bisa mengajukan per mata kuliah itu pembayaran lagi 150.000. Tapi kalaupun enggak masalah, jadi itu hanya opsional saja. Gitu. Nah, kalau online ini kan bisa di mana aja, kapan aja gitu ya. Terus kalau yang kuliah offline ini yang datang ke kampus itu kapan dong? Kalau kuliah offline-nya biasanya kita carikan jadwal itu di hari Sabtu dan hari Minggu. Sabtu Minggu ya? Ya, jadi mungkin nanti semeton yang main ke kantornya kita di hari Sabtu dan Minggu itu pasti rame. Malah kebalikannya mungkin ya, di Senin sampai Jumat itu kadang tidak ada mahasiswa yang datang, karena lebih banyak mahasiswa yang datang di Sabtu Minggu itu adalah mahasiswa yang tutorial. Seperti itu. Jadi yang Senin sampai Jumat mungkin datang hanya mencari informasi untuk mendaftar mahasiswa baru dan lain-lain. Kemudian kalau buka tutupnya kantor UT Denpasar ketika melayani itu dari jam berapa sampai jam berapa gitu Kak? Untuk jam pelayanan itu kita bukanya dari jam 8 pagi sampai jam setengah 5 sore. Setengah sore. Ya, itu dari Senin sampai Jumat. Kalau untuk Jumat kita sampai jam 5 sore. Jumatnya sampai jam 5 sore. Iya. Kemudian kalau ini Kakak kan tadi bilang kuliahnya itu perlu 25 orang. Berarti kalau ibaratnya kalau nggak nyampe 25 berarti belum bisa gitu ya? Belum bisa. Jadi minimal harus ada 25 orang baru bisa untuk bentuk kelasnya. Jadi kalau untuk kelasnya itu sudah di-set sedemikian rupa, itu harus mencapai 25 orang duduk. Kalau misalkan kurang dari 25 orang, itu biasanya tidak akan terbentuk kelas, tapi mungkin akan diarahkan untuk mengikuti tutorial web. Tutorial web ini sama-sama tatap muka, namun perbedaannya itu nanti akan menggunakan aplikasi pihak ketiga. Nanti menggunakan Microsoft Teams namanya. Ya, jadi Microsoft Teams itu sudah bekerja sama dengan UT, jadi nanti menggunakan akun e-kampusnya. Seperti itu. Jadi bisa di mana aja nih Bu Anggia, misalkan ada di Singaraja ada 5 orang, ada di Bangli ada 5 orang, ada Karangasem ada 5 orang, itu udah dapat 15. Dan Pasar ada 10 lagi. Berarti kan udah bisa kita menjalankan kelas web. Seperti itu. Nah, kalau misalnya nih ada mahasiswa nih kemarin nanya, dia ini kan prodi akuntansi. Ya. Kemudian dia itu ingin udah mulai sih, udah semester 2 ke 3 gitu ya. Tapi dia ingin pindah prodi. Itu bisa nggak? Misalnya pindah prodi ke S1 pendidikan gitu misalnya. Oke, kalau di kita sih kalau pindah prodi itu sebenarnya 50-50 ya, bisa apa enggak. Jadi kalau dibilang bisa ya memang bisa, tapi kalau bilang enggak ya enggak bisa. Itu kenapa? Ayo. Waduh. Kenapa? Karena kalau untuk misalnya tadi akuntansi ya, akuntansi ke manajemen itu tidak bisanya kenapa? Kalau misalkan dia mengambil jalur RPL, itu mata kuliahnya akan berbeda. Jadi ini kurikulumnya sudah berbeda. Jadi kemungkinan RPL-nya tidak diakui. Jadi bisanya dia bisa mengambil prodi yang pendidikan, tapi pendidikannya harus tidak mewajibkan untuk surat keterangan mengajar. Misalnya pendidikan dalam spesifik mana, kalau misalkan pendidikan akuntansi tetap
harus melampirkan surat keterangan mengajar. Tapi kalau yang pendidikan PGSD, PG PAUD, karena itu program studi baru yang sudah ada tanpa surat keterangan mengajar, itu bisa. Berarti ibaratnya bisa sebenarnya gitu ya? Bisa, tapi ada tapinya. Iya, tapi ada tapinya gitu ya. Iya. Ya, soalnya siapa tahu nih, kadang tuh mahasiswa kan biasanya Salah ikut-ikut milih. entah ikut-ikutan teman, entah ya yang penting dapat aja deh kuliah dulu, Iya. nanti pikiran ribet atau nggak belakangan, terus ternyata ya udah dijalanin 2 tahun nggak srek gitu loh, Nah. pingin pindah prodi, nah kayak gitu deh Itu bisa sih sebenarnya, bisa, cuma ada tapinya. Tapinya seperti yang tadi saya bilang, jadi alih kreditnya bisa diproses, bisa tidak. Ya, kalau misalnya berarti bisa diproses bisa enggak gitu ya? Ya, Enggak nanti ketemu. dilihat lagi dari nilainya dia, dari lama studinya dia, ada berapa mata kuliah yang sama atau relevan seperti itu. Oke, tapi kalau misalnya akuntansi sama pendidikan itu kan udah pasti berbeda gitu ya. Beda. Tapi kalau dasarnya itu sama nggak sih Kak? Kalau dasarnya kan pasti ada yang Bahasa namanya Indonesia, bahasa bahasa Indonesia, ya pendidikan agama seperti itu ada sama, cuma dilihat lagi nilainya dia dilihat apa, lagi. karena Kembali lagi ke nilai juga ya. nilai RPL itu minimal harus B. Minimal harus B. Iya. Oke. Iya. Oke, dari Kak Ari ada mungkin tambahan yang mau disampaikan kembali ke Semeton? Kalau tambahan tidak sih, mungkin nanti untuk pendaftarannya itu kalau misalkan Semeton bingung seperti yang saya bilang tadi, kalau misalkan bingung dengan pendaftaran UT seperti apa, takut salah atau bagaimana, itu Semeton nanti tinggal datang saja di jam kerja. Nanti di jam kerja itu dari jam 8 sampai setengah 5 itu pasti ada orang ya nanti yang akan melayani di bawah. Iya, oke, di bawah ya, karena kita di lantai 2 Karena kita ya. di lantai 2. Oke. Nah, sekalian nanti Semeton biar tahu nanti gedungnya kita ada di mana. Iya betul. Ya, kalau alamat universitas terbukanya di mana itu Kak? Kalau alamat universitas terbuka Denpasar. yang baru Iya. itu ada di Jalan Raya Sesetan nomor 121 Denpasar. Oke, iya. Nah, satu lagi Apa itu? Bu Anggia, Ya. saya lupa nyampe ini. Kita di UT di semester ini sudah ada program studi baru. Iya. Nah, program studi baru ada Sains Data, ada PGSD dan PG PAUD. Tadi PGSD, PG PAUD sebenarnya program studi lama, cuma ada ketentuan baru yang bisa menerima mahasiswa yang belum mengajar. PGSD PAUD. PGSD dan PG PAUD. Oh, PGSD. Jadi itu namanya PGSD Praservice dan PG PAUD Praservice. Jadi kalau misalkan untuk Semeton, untuk yang baru lulus SMA yang mau kuliah lagi ke PGSD, ke PG PAUD, itu bisa memilih layanan yang Praservice. Nah, Praservice ini tidak mewajibkan nanti Semeton untuk mengupload surat keterangan mengajar. Nah, karena selama ini kan UT dikenal dengan persyaratan untuk FKIP-nya yang begitu banyak dan harus mewajibkan surat keterangan mengajar. Surat keterangan minimal setahun gitu Minimal ya. setahun. biasanya. Tapi untuk sekarang itu 2 program studi itu sudah dibuka tanpa menggunakan surat keterangan mengajar. Dan untuk mahasiswa yang dari kampus lain itu bisa kita terima misalkan sudah cuti berapa lama atau mangkrak, mungkin ada yang sudah kuliah tapi sudah menikah, malas lagi ngelanjutinnya karena mungkin pembelajarannya tatap muka seperti itu bisa. Jadi dia nanti masuknya statusnya RPL pindahan. RPL pindahan. Dan itu pun juga mereka harus mengajukan surat mengundurkan diri juga Iya, dari kampus betul. sebelumnya Surat ya. pengunduran diri dari kampus dan screenshot pendidiktinya harus berubah. Nah, itu dipikirkan kembali Tapi kalau karena misalnya dia ternyata udah di DO gitu dari kampus sebelumnya gimana? nah, ini persyaratan khusus. Kalau misalkan di DO sebenarnya masih bisa. Bisa. Syaratnya DO-nya dia tidak melakukan pelanggaran di kampus tersebut. Artinya dalam arti DO yang bisa kita terima adalah DO lewat masa studi saja. Nah, seandainya kalau misalkan sudah 14 semester sudah selesai, itu kan pasti biasanya akan di DO dari kampus asal. Iya betul. Iya. Oke, itu aja Kak Ari.
Ya mungkin itu aja dari saya hari ini. Bu Anggia mungkin ada tambahan? Oke, kalau dari saya, karena yang lebih sering melihat mahasiswa, kendala-kendalanya apa, mungkin nanti Semeton itu bisa tanya langsung gitu ya, datang ke UT Denpasar. Kalau misalnya dari WA UT Denpasarnya slow respon atau jarang gitu atau lama banget dibalasnya, tapi pastinya itu dibalas kok Semeton ya, tidak mungkin tidak dibalas gitu ya, karena kita pun juga ada yang namanya Instagram. Nah, itu Semeton juga bisa DM, bisa komen di sana, dan bisa juga komen juga di YouTube ya, UT Denpasar. Jadi Semeton segalanya tuh bisa ditanyakan lewat melalui manapun gitu ya. Tapi kalau memang mau cepat, mau lebih pasti, siapa tahu ada kebetulan lewat gitu di depan UT Denpasar, itu Semeton bisa mampir gitu ya. Jadi daripada menduga-duga atau ragu atau bingung atau gimana, datang aja gitu ya. Kami buka dari jam 8 sampai jam setengah 5 itu untuk layanan Senin sampai Kamis. Kemudian di hari Jumatnya itu dari jam 8 sampai jam 5 sore. Tapi kalau yang tanggal merahnya itu tutup ya Semeton ya. Kalau ada hari-hari libur nasional, liburan Bali gitu ya, itu tutup ya. Kalau yang masih ada tanggal hitamnya gitu buka. Tapi kalau ada lingkaran itu di tanggal hitamnya gitu, apa lingkaran merah kayak pagar besi, itu pastinya juga tutup gitu ya sebetulnya. Ya, kalender Bali. Pokoknya yang berhubungan dengan acara suci di wilayah Bali itu pasti kami libur gitu ya Semeton ya. Oke lah, baik. Misalnya dari Kak Ari tidak ada tambahan, mungkin saya cukupkan sampai di sini karena sudah terlalu banyak mungkin informasinya, nanti daripada bingung, nanti Semeton bisa langsung tanya kembali kalau masih ada yang membingungkan gitu ya. Jadi daripada terlalu lama mendengar kami mengoceh, nanti teman-teman tambah bingung lagi gitu. Ini ada pantun dari saya. Buah salak, buah mangga. Cakep. Oke. Buah salak, buah manggis. Di bawah pohon manggis ada burung bangau. Cakep. Kuliah di UT memberikan kisah manis karena segalanya terjangkau ya. Jadi dari segalanya terjangkau itu maksudnya mulai dari registrasi ya, terjangkau tuh misalnya dimanapun juga teman-teman bisa registrasi ya, tidak perlu lagi datang ke kantor UT Denpasar. Belajarnya juga secara online ya, jadi teman-teman bisa dimanapun, kapanpun bisa melakukan atau melaksanakan perkuliahan gitu ya. Jadi benar-benar, kemudian juga harganya juga terjangkau ya, karya dibandingkan dengan yang lainnya gitu ya. Oke, itu aja dari saya. Semeton mungkin kurang lebihnya nanti Semeton bisa tanya kembali ke kantor UT Denpasar di Jalan Raya Sisetan nomor 121 Denpasar. Oke. Terima kasih Semeton sudah bergabung dalam waktu yang cukup gitu ya. Dan mohon maaf bila ada salah kata, dan dari saya bersama Kak Ari mengucapkan Om Santi Santi Santi.